Su-35 versus F-15 Eagle II. Pejabat Amerika dan Rusia serentak datang ke Indonesia lakukan lobby tingkat tinggi. Su-35 menjadi sebuah persoalan sendiri bagi Indonesia, di mana Amerika Serikat alias Amerika melarang Jakarta mempunyai jet tempur ini, dan sebagai gantinya, Washington akan menjual F-15 Eagle II. Namun nampaknya Indonesia masih belum mendapat lampu hijau pasti dari Amerika akan penjualan F-15 Eagle II sebagai pengganti Su-35. Menyoal kemampuan Su-35 setanding dengan F-15 Eagle II Amerika, di mana Indonesia bisa dibilang bimbang mengambil keputusan mengenai hal ini. Indonesia sendiri nampaknya akan tetap mendatangkan jet tempur baru. Entah Su-35 atau F-15 yang akan datang, pokoknya jet tempur baru dibutuhkan oleh Indonesia. Menyoal Su-35, Indonesia dinilai sudah gugur mendapatkan jet tempur Rusia tersebut. Karena ancaman sanksi dari Amerika membuat Indonesia mundur dari pembelian Su-35. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari ini sudah tiba di Jakarta. Kedatangan Blinken ke Jakarta 13 hingga 14 Desember ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Agenda Blinken selama di Jakarta cukup padat, di mana ia akan bertemu dengan pejabat-pejabat Indonesia untuk membicarakan pemulihan COVID-19, peningkatan hubungan dagang dan ekonomi, kolaborasi keamanan cyber, dan mempertahankan freedom of navigation. Kolaborasi keamanan cyber dan mempertahankan freedom of navigation. Poin terakhir amat penting, di mana itu adalah wujud politik luar negeri Amerika saat ini, dengan melawan klaim Nine Dash Line China. Di atas visi bersama kami untuk kebebasan, terbuka, wilayah yang saling terhubung, tangguh, dan aman. Demikian papar Blinken. Di Freedom of Navigation terselip agenda kerjasama pertahanan Indonesia-Amerika yang menyangkut F-15 Eagle II. Tak mau kalah dengan Amerika, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia, Nikolai Patrushev, juga akan berkunjung ke Indonesia di antara tanggal 13 hingga 16 Desember. Patrushev sengaja akan datang ke Indonesia untuk mengadakan konsultasi keamanan antara Jakarta dan Moskow. Konsultasi bersifat kerjasama pertahanan ini bakal dilontarkan kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral. Tak pelak, momen paling hangat, yakni proses pembelian Su-35 oleh Indonesia, kemungkinan besar akan dibahas. Apalagi Kepala Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Teknis Militer, Dmitry Sugayev, memastikan akan mengambil langkah perlindungan agar Indonesia bisa menerima Su-35 dengan aman. Langkah-langkah ini memungkinkan untuk secara efektif melindungi produsen senjata Rusia dan pembeli asing kami. Begitulah beber Sugayev. Kita lihat lobby siapa yang akan berhasil, apakah Su-35 yang akan dibeli atau F-15 Eagle II Amerika yang bakal sampai ke Indonesia. Jet tempur F-35 disebut-sebut sebagai jet tempur yang pernah ada. Sebab ini adalah pesawat jet tempur siluman multiperan, satu kursi, bermesin tunggal, dan bisa melakukan semua hal di udara, termasuk misi serangan. Jet tempur ini juga mampu memberikan peperangan elektronik dan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Inggris menjadi salah satu negara yang memiliki jet tempur F-35 ini. Namun hal terduga terjadi mengenai pesawat anti kiamat ini. Dilansir dari BBC.com pada Kamis, sebuah jet tempur F-35 Inggris telah jatuh ke laut selama operasi rutin di Mediterania. Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan Inggris. Beruntung pilot keluar dan telah kembali dengan selamat ke kapal induk Angkatan Laut Kerajaan HMS Queen Elizabeth. Kini Kementerian Pertahanan telah melakukan penyelidikan atas jatuhnya jet tempur canggih ini. Dilaporkan insiden itu terjadi pada 10 GMT di atas perairan internasional dan tidak ada pesawat lain yang terlibat. Menteri Pertahanan Ben Wallace mengatakan jet itu jatuh segera setelah lepas landas. Kami senang pilot selamat dan sehat dan kembali ke pesawat, Ben Wallace. Meski ada jet tempurnya yang jatuh, Wallace menambahkan bahwa penerbangan operasional dan pelatihan di atas HMS Queen Elizabeth terus berlanjut meskipun ada insiden. Ada 8 F-35B Inggris di kapal induk dan 10 dari Korps Marinir Amerika Serikat. Mereka telah melakukan sekitar 2.000 lepas landas dan mendarat di kapal HMS Queen Elizabeth tanpa insiden besar selama 6 bulan terakhir. Pesawat ini adalah jet paling canggih dan mahal di Inggris. Dengan biaya hampir 100 juta pound sterling atau 1,9 triliun rupiah, mereka dapat mendarat secara vertikal, mirip dengan Harrier Jump Jet.
dan menggabungkan teknologi siluman penghindar radar dengan kecepatan supersonik. F-35 sendiri dikemas dengan teknologi dan data yang sangat sensitif. Jet siluman yang dirancang Amerika Serikat ini sulit dideteksi di radar, sehingga menjadi salah satu proyek pertahanan paling mahal yang dilakukan oleh militer Amerika. Dan ini adalah pertama kalinya F-35 Inggris jatuh. Saat ini militer Inggris tengah bersiaga. Ada beberapa ancaman yang datang dari berbagai negara seperti teror ISIS dan serangan Rusia. Inggris berhasil menemukan puing-puing jet tempur siluman F-35 yang jatuh di Laut Mediterania bulan lalu. Jet tempur seharga 100 juta pound sterling atau lebih dari 1,8 triliun rupiah itu jatuh saat mencoba lepas landas dari kapal induk HMS Queen Elizabeth. Seorang pelaut telah ditangkap karena diduga membocorkan rekaman video kecelakaan tersebut. Pengambilan puing-puing pesawat perang ini merupakan hasil operasi penyelamatan rahasia selama 7 hari oleh kru Inggris, Italia, dan Amerika Serikat. Operasi pencarian ini dilakukan untuk mencegah pesawat dan radar serta sensor canggihnya jatuh ke tangan musuh, terutama Rusia. Sumber-sumber Kementerian Pertahanan mengatakan mereka sangat terkejut dengan beberapa cepat penemuan dan pengambilan puing-puing pesawat F-35. Mereka yakin peralatan sensitif jet tempur itu tidak dikompromikan oleh musuh. Dipahami bahwa jet itu berada lebih dari 1 mil di bawah air laut setelah jatuh dari landasan pacu HMS Queen Elizabeth bulan lalu selama operasi penerbangan rutin. Insiden itu merusak tahap penutupan perjalanan global 7 bulan oleh kapal induk dan sekelompok kapal pengawal ke timur jauh dan kembali. Menurut rekaman video yang bocor, jet tempur F-35B itu telah jatuh ke laut tanpa sempat mengudara. Pilot berhasil melontarkan diri dengan selamat. Dalam perkembangan lebih lanjut terungkap bahwa seorang pelaut telah ditangkap karena membocorkan video berdurasi 16 detik dari kecelakaan F-35 yang menjadi viral di media sosial minggu lalu. Rekaman itu muncul di Twitter segera setelah kejadian, setelah seseorang mengangkat ponsel ke layar komputer untuk menyalin rekaman CCTV dari menara kontrol HMS Queen Elizabeth. Pelaut yang ditangkap diperkirakan telah diterbangkan dari kapal induk kembali ke Inggris. Sementara rekaman video itu berkualitas buruk dan tidak sensitif secara operasional. Fakta bahwa video yang bocor itu telah membuat marah para kepala angkatan laut. Tidak jelas apa yang menyebabkan kecelakaan jet tempur mahal itu. Tetapi satu teori yang dikemukakan adalah bahwa sesuatu seperti penutup hujan plastik diduga telah tersedot ke dalam mesin pesawat yang menyebabkannya gagal terbang. Dipahami bahwa puing-puing yang diambil akan dibawa ke pangkalan angkatan laut di Mediterania dan meskipun sumber mengatakan pangkalan itu milik sekutu, tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan mengatakan operasi untuk memulihkan F-35 Inggris di Laut Mediterania telah berhasil diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada sekutu NATO kami, Italia dan Amerika Serikat atas dukungan mereka selama operasi pemulihan, ujarnya seperti dikutip Sky News pada Kamis. F-35 termasuk di antara 8 pesawat serupa di atas HMS Queen Elizabeth pada saat kecelakaan terjadi. Pesawat tempur intai F-35 milik Kerajaan Inggris jatuh ke Laut Mediterania pada Rabu pagi waktu setempat. Kementerian Pertahanan Inggris dalam Twitter menyatakan pesawat tempur itu dilaporkan terjatuh saat melakukan operasi dari kapal induk HMS Queen Elizabeth. Insiden itu pun bisa mengakibatkan kerugian 115 juta US dollar atau setara 1,6 triliun rupiah.